Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di suatu tempat di mana langit saat itu dituruni petir yang menyambar-nyambar, terlihatlah tiga kaisar abadi yang sedang terbang di udara. Ketiga kaisar abadi itu pun kemudian berkata, "Hei Soyun, kami tahu bahwa kau memiliki artefak peta gunung dan sungai. Jika kau mau melewatkan obrolan yang tidak berguna dan menyerahkan itu kepada kami, maka kami tidak akan memotong-motong mayatmu." Soyun yang memegang peta itu pun kemudian memegang dadanya yang terluka sambil berkata, "Untuk mendapatkan peta ini, kalian kaisar abadi sampai seperti ini, membuat sebuah kelompok untuk memojokkan junior muda kalian. Apakah kalian tidak malu pada langit dan orang-orang di bumi?" Para kaisar abadi itu pun menjadi marah dan mendekat sambil berkata, "Semua itu tidak artinya jika kami membunuhmu tanpa ada yang tahu. Sepertinya kau ingin mati dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Baiklah, kalau begitu akan kami kabulkan keinginanmu." Melihat ketiga kaisar abadi mulai mendekati dirinya, Soyun pun kemudian berpikir bahwa dirinya pasti akan mati di sini. Tetapi Soyun gak mau mengemis untuk hidupnya. Dan setelah itu, serangan mematikan pun tepat menghantam tubuh Soyun yang membuat Soyun sampai terkapar lemas di sana. Ketiga kaisar abadi itu pun langsung turun untuk mengecek keadaan dari Soyun. Mereka pun kemudian berkata pada Soyun, "Melewati batas dan bertindak seperti ini tanpa mengetahui di mana posisimu. Bagaimana sekarang rasanya?" Soyun yang sudah diambang kematian itu pun kemudian berkata, "Jadi pada akhirnya aku ditakdirkan untuk kalah, bukankah begitu? Bagiku, mati seperti ini agak sangat mengecewakan." Namun tiba-tiba Soyun melihat peta yang dipegangnya sebelumnya itu pun mengambang tepat di wajahnya. Soyun pun kemudian bertanya-tanya kenapa peta itu tiba-tiba muncul. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Soyun merasa kesadarannya mulai pergi ke suatu tempat yang lain. Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat yang sangat jauh. Terlihatlah seseorang yang sedang sekarat di dalam gubuk. Namun tiba-tiba kesadaran dari Soyun sebelumnya itu pun memasuki tubuh itu. Soyun yang baru aja masuk ke dalam tubuh itu pun bertanya-tanya kalau dirinya lagi ada di mana. Soyun pun kemudian berkata di dalam hati, "Kenapa bisa tiba-tiba aku berada di tempat seperti ini?" Namun tiba-tiba Soyun merasakan rasa sakit di kepalanya karena dia melihat ingatan-ingatan dari tubuh orang itu. Dan karena banyak ingatan yang muncul, ini membuat kepala dari Soyun pun sangat kesakitan. Soyun pun kemudian berkata di dalam hati, "Jadi pemilik tubuh ini juga bernama Soyun. Sungguh takdirnya yang malang. Sepertinya ada yang mencoba membunuhnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Tapi untuk saat ini mungkin tidak ada cara untuk keluar. Jika memang aku terikat pada tubuh ini, maka aku harus terus bertahan hidup." Namun gak lama setelah itu, datanglah dua orang yang memasuki ruangan itu. Seseorang pun kemudian berkata, "Soyun bajingan itu pasti sudah mati." Ternyata mereka adalah orang yang memberikan Soyun bubuk darah orang mati yang pasti akan membunuh Soyun dalam 3 tarikan napas. Dan mereka datang ke sini untuk membawa mayat dari Soyun. Soyun yang melihat mereka itu pun kemudian berkata di dalam hati sambil bersembunyi dari mereka. Sepertinya mereka adalah orang yang mencoba membunuh pemilik tubuh ini. Soyun yang lagi di atap itu pun terus mengawasi mereka. Namun kedua orang yang melihat Soyun tidak ada di sana pun menjadi panik karena mereka berdua yakin banget kalau Soyun udah mati sebelumnya. Mendengar kalau mereka adalah orang yang membunuh Soyun, Soyun pun kemudian berkata di dalam hati, "Ini sangat hebat.
Setelah aku mengambil tubuh ini dan bertahan hidup, aku akan membalas dendam pada pembunuh yang ingin membunuhmu dan mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Soyun pun saat itu melepaskan serangan tepat kedua orang itu yang membuat kedua orang itu pun langsung binasa. Shin pun kemudian berpindah ke ruang pertemuan keluarga Seo. Saat itu, terlihatlah banyak orang yang sedang berkumpul di satu ruangan. Namun gak lama, Hando pun berkata, seperti yang mereka katakan, untuk memukul besi selagi panas. Bagaimana kalau kita selesaikan pernikahan antara kakakku dan Eun di hari yang baik? Dan tepat di sebelah Hando, terlihatlah kakaknya yang bernama Hanpong yang lagi tersenyum. Mendengar itu, tetua besar dari keluarga Seo pun berkata di dalam hati, karena keluarga Seo kami tidak sekuat sebelumnya. Aku kira tidak ada yang bisa dilakukan jika perusuh seperti itu berperilaku kasar. Tetapi Eun yang mendengar pernikahan itu pun malah marah dan berkata, bermimpilah, bahkan dengan pisau di leherku, aku tidak akan menikah dengannya. Mendengar itu, si pelayan pun malah marah dan berkata, kau sangat kurang ajar. Beraninya kau berbicara tanpa berpikir. Kau kira kau punya hak untuk memilih pilihan. Hanpong yang melihat dirinya tertolak itu pun langsung mendekati Eun sambil berkata, Eun, aku bermurah hati padamu. Tidakkah kau melihat? Kau harus bersikap manis agar aku bisa melihatmu dengan cara yang baik. Hanpong pun saat itu memegang tangan Eun dengan sangat kasar yang membuat Eun pun sampai kesakitan. Eun pun meminta agar dirinya itu melepaskan tangannya. Tiba-tiba, tetua agung yang kesal itu pun langsung muncul dan memukul tangan Hanpong. Melihat itu, Hando pun kemudian menjadi kesal dan berkata, apa yang kau lakukan untuk melindungi keluargamu? Tidakkah kau tahu bahwa kau harus mengikuti kehendakku? Jika kau tetap keras kepala, aku tidak bisa terus memaafkanmu, meskipun kau adalah tetua besar. Tetua besar yang mendengar itu pun kemudian berkata, kau tahu, kalian berdua dan keluargamu itu sangat penting. Jadi, sebelum menyelesaikan pernikahan, bagaimana kalau kita membiarkan Eun memilih tuan muda yang ingin dia nikahi? Namun tiba-tiba si pelayan membisikkan sesuatu kepada si tetua. Tetua besar, tolong hentikan hal ini sekarang. Keluargamu bahkan tidak kuat, jadi apa gunanya harga diri? Tuan mudahan mengambil Eun sebagai selirnya, jadi kita harus bersyukur. Namun tiba-tiba muncullah seseorang di sana yang tidak lain adalah Soyun. Soyun yang datang itu pun langsung mengagetkan semua orang yang ada di sana. Eun yang melihat kehadiran kakaknya itu pun menjadi senang dan berkata, kakak, apakah kau sudah sehat sekarang? Melihat kehadiran dari Soyun, tetua besar pun sangat terkejut dan kemudian berkata di dalam hati, Soyun, bagaimana seseorang seperti dia yang tidak pandai bela diri bisa masuk tanpa aku sadari? Melihat keberadaan dari Soyun, si pelayan pun kemudian berkata, bukankah kau tidak sadarkan diri pagi ini? Aku yakin begitu. Namun kemudian si pelayan pun berkata di dalam hati, aku pikir dia sudah mati. Bagaimana dia bisa baik-baik aja? Mendengar dirinya dihina di depan orang, Soyun yang marah itu pun langsung berkata, tidak bisakah kau menutup mulutmu? Berani-beraninya seorang pelayan berbicara di ruang pertemuan keluarga. Mendengar perkataan dari Soyun, Hanpong pun kemudian tersenyum dan berkata, aku mendengar sepotong sampah yang tidak berguna akan menjadi kepala muda keluarga Seo. Lihatlah dirimu, kau pembicara yang hebat. Aku harus bicara dengan adikmu dulu. Jadi kenapa kau tidak minggir? Soyun yang mendengar itu pun langsung mendekat ke arah Hanpong, yang membuat Hanpong pun saat itu sampai terkejut dan bertanya apa yang ingin Soyun lakukan. Soyun pun saat itu langsung menampar Hanpong di sana, yang membuat Hanpong bahkan sampai terjatuh ke lantai. Soyun pun kemudian berkata, bagaimana rasanya dipukul oleh pecundang yang tidak berguna? Melihat itu, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Hando yang marah itu pun kemudian berkata, beraninya kau menyentuh kakakku.
Tetapi Soyun yang mendengar itu malah tidak takut dan kembali berkata, "Apakah kau ingin aku melakukan hal yang sama kepadamu? Jika kau percaya diri, maka maju sini hadapi aku." Mendengar provokasi dari Soyun, Hando yang kesal itu pun langsung marah dan melesat ke arah Soyun. Soyun yang menanti serangan dari Hando itu pun berkata di dalam hati, "Mari kita lihat apa yang kau miliki. Terimalah seranganku ini," ucap Hando sambil melancarkan pukulan tepat ke arah Soyun. Tetapi tiba-tiba muncullah tetua agung yang menangkis serangan itu dengan kedua jarinya. Melihat serangannya yang saat itu ditangkis, Hando pun kemudian berkata, "Tetua besar, apa yang kau lakukan? Cih, sialan, aku tidak memiliki kekuatan di ujung tanganku." Tetua besar yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Tolong jangan membuat ini menjadi masalah yang lebih besar. Kau menggunakan jurus untuk membunuh anak yang baru saja lolos dari kematian. Jadi aku tidak punya pilihan selain ikut campur." Di sisi lain, Soyun saat itu sangat terkejut karena ternyata serangan dari Soyun yang harusnya bisa membunuh Hando malah dibatalkan oleh tetua besar. Soyun yang kaget itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Apakah tetua besar menyadari bahwa aku akan menggunakan secret magic dan turun tangan untuk memblokir seranganku? Seperti yang diharapkan kalau dia sangat luar biasa." Hanpong yang terluka itu pun kemudian bangkit sambil berkata, "Sialan, beraninya kau menghinaku, seorang sarjana bangsawan dari keluarga Han." Dia pun saat itu mengeluarkan pedang dan melesat ke arah Soyun. Soyun yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun langsung menangkis serangan dari Hanpong dengan kedua jarinya yang menempel tepat di leher Hanpong. Tetapi dengan kedua jari itu aja, Hanpong langsung tidak sadarkan diri di sana. Melihat itu, Hando pun langsung kaget dan berkata di dalam hati, "Ini tidak masuk akal. Tidak ada aliran energi sama sekali. Tetapi kenapa dia bisa melumpuhkan kakakku dengan satu serangan?" Tetua besar bahkan saat itu sangat terkejut. Tetapi dirinya tetap berpura-pura santai dan kemudian berkata, "Kalau kakakmu itu hanya pingsan, dia akan segera bangun. Aku akan mengunjungi kepala keluarga Han untuk membicarakan tentang pernikahan nanti. Jadi pergilah sekarang." Mendengar itu, Hando pun kemudian berkata di dalam hati, "Cih, tidak ada gunanya melawan orang tua ini. Jadi lebih baik aku pergi sebelum mendapat penghinaan lagi." Hando pun kemudian berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Tapi sebelum itu, kau bernama Soyun. Bagaimana kalau kita bertarung secara nyata pada upacara suksesi keluarga yang akan datang? Jika aku yang menang, Eun akan menjadi selir dari kakakku dan keluarga Seo akan menjadi bawahan dari keluarga Han." By the way, sepertinya ada kesalahan translate di sini. Dan setelah Mimin baca-baca, Hando adalah orang yang berambut merah tadi dan Hanpong adalah orang yang berambut abu-abu ini. Soyun yang menerima tantangan dari Hanpong itu pun langsung berkata, "Baiklah kalau begitu. Tetapi jika aku yang menang, kau harus membayarnya dengan nyawamu." Mendengar itu, Hanpong pun menjadi kesal dan membawa kakaknya pergi dari sana sambil berkata, "Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu itu muncul. Tetapi aku akan membuatmu berjuang seperti bangsawan rendahan." Setelah mereka pergi dari sana, si pelayan pun kemudian berkata, "Beraninya kau menyerang Han dan bahkan melewati batas untuk menganggap dirimu sebagai lawan tanding Han. Suruh saja dia berlutut dan suruh dia minta maaf pada keluarga Han." Mendengar itu, tetua agung pun menghentikan perkataan dari si pelayan. Soyun yang tidak peduli dengan perkataan pelayan itu pun kembali fokus pada adiknya dan mendorong kursi roda adiknya sambil berkata, "Eun, ayo kita kembali ke ruangan kita." Dan sesampainya mereka di ruangan mereka, Eun pun senang dan berkata kalau kakaknya itu keren sekali hari ini. Dan kalau nggak ada kakaknya, Eun pasti nggak berdaya dan pasti dibawa mereka pergi.
Soyun yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, anak ini adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa setelah kakek Soyun meninggal. Kalau begitu, aku akan menjaganya mulai sekarang untukmu. Eun yang dilihat terus oleh kakaknya itu pun menjadi malu dan bertanya kenapa kakaknya terus menatap dirinya. Soyun yang mendengar itu pun kemudian berkata, pasti sulit dan tidak nyaman bagimu karena kakimu yang sakit. Aku akan mencoba menemukan cara untuk menyembuhkan kakimu. Jadi percayalah padaku dan menunggu. Eun yang mendengar itu pun menjadi senang dan berkata, apakah kakaknya itu beneran serius? Soyun pun langsung berkata kalau dirinya tidak bercanda dan akan menyembuhkan kaki adiknya itu dan membuatnya kembali berjalan. Dan setelah itu, Soyun pun kembali mendorong kursi roda sambil berkata, sekarang sudah larut malam, jadi kau juga harus istirahat. Eun yang mendengar perkataan kakaknya itu pun langsung mematuhinya. Dan setelah menutup pintu kamar adiknya, Soyun pun kembali berkata di dalam hati, di dunia yang lama, aku pasti sudah mati. Bagi ketiga kaisar abadi itu untuk membunuhku sangat mudah. Jika salah satu dari mereka mengetahui keberadaanku di sini, mereka mungkin akan mendatangiku melalui celah di ruang. Tapi sebelum itu, aku harus melihat melalui ingatan tubuh ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Soyun pun saat itu menggunakan kekuatannya untuk melihat tempat di mana dia berada. Dan akhirnya Soyun pun tahu bahwa tempat ini disebut sebagai benua abadi, di mana siapapun bisa berlatih material art dengan menyerap energi dari alam sekitar. Soyun pun kemudian berniat untuk meningkatkan kemampuannya dengan meningkatkan energinya. Soyun pun saat itu kembali berkultivasi. Namun tiba-tiba Soyun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan setelah rasa sakit itu menghilang, Soyun terlihat sangat terkejut dan kembali berkata di dalam hati, sulit untuk dipercaya, aku bisa sampai ke tingkat atas celestial hanya dalam satu kali percobaan. Jadi menurut standar dunia ini adalah tahap material awakening. Namun tiba-tiba Soyun saat itu sangat terkejut karena datanglah seseorang ke sana. Orang itu tidak lain adalah tetua besar. Tetua besar pun saat itu langsung bertanya, siapa identitasmu yang sebenarnya? Soyun yang melihat kehadiran dari tetua besar itu pun berkata di dalam hati, menurut ingatan dari tubuh ini, tetua besar dari keluarga Seo itu bernama Munho. Dia memiliki masa lalu yang sangat berbeda dari para tetua yang normal. Nah, jadi ceritanya tepat 20 tahun yang lalu dirinya itu diusir oleh kepala keluarga Seo generasi sebelumnya yang tidak lain adalah kakek Soyun. Munho pun menghabiskan waktunya dalam kehidupan yang aman. Dan karena itulah kepala keluarga sebelumnya membuat keputusan kejam dengan mengusirnya. Tapi setelah dirinya diusir dari keluarga, Munho pun mulai mengembara dan mengabdikan dirinya untuk berlatih dan terus mengasah kemampuannya setiap harinya. Sebenarnya Munho ingin kembali ke keluarga, namun agar tidak membawa aib bagi nama keluarganya, dia pun malah pergi lebih jauh ke tempat yang lebih jauh lagi. Sampai beberapa tahun kemudian, kepala keluarga dari Seo pun meninggal karena penyakit mental selama pelatihan. Dia pun saat itu memilih cucunya yang bernama Soyun untuk menggantikan posisinya. Namun pada saat itu, Soyun masih terlalu muda untuk mengambil alih posisi tersebut. Sehingga terjadilah perselisihan internal dalam memperebutkan kekuasaan. Dan keluarga Seo pun mulai jatuh dalam kekacauan. Tapi beberapa tahun kemudian, setelah pelatihannya, Munho pun memutuskan kembali kepada keluarga Seo. Dan dengan kemampuannya, dirinya pun pada akhirnya berhasil mengendalikan konflik di keluarga tersebut. Dan karena itu, Munho pun mulai menjadi kepala keluarga. Soyun yang melihat kepala keluarga itu curiga pun berkata di dalam hati, pemilik tubuh ini si Soyun baru berusia 16 tahun dan menunjukkan sisi tak terduga.
tentu saja dia akan curiga. Di sisi lain, tetua besar yang melihat Soyun itu pun berkata di dalam hati, kemampuan yang ditunjuk anak nakal ini di aula sebelumnya membuatku terkejut. Tetua besar pun kemudian berkata pada Soyun, hari ini kau bisa mengalahkan Hando dan meningkatkan energimu secara drastis. Aku membutuhkan penjelasan. Soyun yang mendengar itu pun kemudian berkata, tetua besar, kau pasti tahu bahwa aku punya bakat sejak kecil. Tapi setelah diracuni oleh mereka yang selalu iri padaku, kakekku pun menyuruh untuk menyembunyikan kemampuanku. Selama 3 tahun terakhir, aku telah berlatih secara tersembunyi di gunung dengan berpura-pura menderita penyakit kronis. Aku hanya melepaskan energiku hari ini. Jadi apa masalahnya? Dan juga aku lupa memberitahumu, Seosang mencoba untuk meracuniku dengan bubuk darah mati untuk mendapat posisi keluarga. Aku tidak bisa membiarkan triknya terus berlanjut. Apakah hal yang aku lakukan itu salah? Mendengar kalau Seosang mencoba untuk meracuninya, tetua besar itu pun sangat terkejut. Dan kemudian dirinya itu pun berkata di dalam hati, jadi selama ini Soyun hanya menyembunyikan kekuatan aslinya dan menunggu saat yang tepat selama 3 tahun ini. Kepala keluarga, dimanapun dirimu berada saat ini, lihatlah Soyun dan bakatnya saat ini. Sepertinya dia akan mengembalikan masa kejayaan kita. Dan kemudian tetua besar pun memberikan hormat kepada Soyun sambil berkata, Tuan muda, maafkan saya atas kecerobohanku yang menyebabkanmu menghadapi cobaan yang begitu kejam. Soyun yang mendengar itu pun langsung meraih tangan tetua besar sambil berkata, tidak masalah, aku tidak berencana untuk membiarkan emosi masa lalu mempengaruhi masa kini. Tapi dalam upacara pergantian kepala keluarga, aku berencana datang dan memberi pelajaran pada Hanpong dan menghukum Seosang. Mendengar itu, tetua besar pun berkata, Tuan muda, Anda saat ini hanya berada di tahap material awakening. Tetapi Hanpong adalah lawan yang kuat yang ada di tahap material enchantment. Sebaiknya dirimu itu tidak lengah. Saya akan menangani Seosang, jadi kau tidak perlu khawatir tentang dia. Mendengar itu, Soyun pun berkata, jika dirimu yang bilang begitu, aku akan meninggalkan masalah itu di tanganmu. Oh iya, aku sebenarnya membutuhkan obat dari toko herbal keluarga. Jadi, bisakah kau mengambilnya untukku? Tetua besar yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya akan mengirimkan obat yang diminta oleh Soyun melalui pelayan keesokan harinya. Dan kemudian kepala keluarga pun memberikan token resmi kepada Soyun. Dan dengan token itu, Soyun bisa mendapatkan obat dari toko herbal manapun. Tetua besar juga berkata agar Soyun tidak ragu untuk meminta bantuan padanya. Dan setelah itu, dirinya itu pun pergi dari sana. Soyun pun saat itu mengucapkan makasih. Setelah tetua besar keluar dari ruangan itu, muncullah seseorang tepat di belakangnya. Tetua besar yang menyadari kehadiran dari orang itu pun bertanya, apa yang kau maksud menarik? Apakah itu energi dari Tuan Muda? Mendengar itu, orang itu pun kembali berkata, tetapi saya tidak berpikir bahwa energi universal adalah sumber kekuatannya. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu, jadi aku bahkan sampai terkejut. Tetua besar pun kembali berkata, memang ini sangat menarik seperti yang kau katakan sebelumnya. By the way, jangan muncul lagi di hadapanku. Dan yang terpenting, jangan berpikir untuk menghalangi Tuan Muda. Mendengar itu, orang itu pun langsung memberikan hormat dan mematuhi perintahnya. Dan keesokan harinya, Soyun pun saat itu terbangun dari tidurnya. Soyun yang baru bangun itu pun berkata di dalam hati, karena aku terus meningkatkan kekuatanku, sulit rasanya menyerap energi sekarang.
Dan untuk menembus batasku, sepertinya aku membutuhkan obat kuno itu. Dan jika aku harus bertahan di dunia yang lebih kompetitif, aku harus memulihkan kondisi puncakku sesegera mungkin. Namun gak lama, datanglah seseorang yang berkata, "Tuan muda, ini adalah obat-obatan yang saya siapkan sesuai perintah dari tetua besar." Soyun yang menerima obat itu pun mengucapkan makasih. Dan setelah melihat isinya, Soyun pun kembali berkata di dalam hati, "Di benua terkemuka ini, orang membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk mendapatkannya. Ini hebat, aku bahkan bisa mendapat dengan cepat di sini. Karena tidak ada tungku logam, aku hanya perlu menggunakan energi divine-ku untuk memurnikannya." Soyun pun saat itu mulai memurnikan obat-obat yang diberikan sebelumnya. Dan setelah itu, Soyun pun kembali berkata di dalam hati, "Kembali ke benua terkemuka, aku hanya bisa mendapatkan 1 kotak obat kultivasi rendah dengan energi divine." Ini mengejutkan bahwa mereka menyiapkan 3 kali lipat dari jumlah itu di sini. Dan sampai pada akhirnya pemurnian dari Soyun pun selesai. Obat kuno pun telah selesai dibuat. Soyun pun saat itu langsung menelan obat itu dan kembali berkata di dalam hati, "Kalau terus seperti ini, aku mungkin bisa menembus batasan sebelum upacara suksesi." Namun tiba-tiba terdengar suara Eun yang berteriak di luar, "Kenapa kau di sini, kepala pelayan? Kembalilah sekarang juga." Soyun yang mendengar suara adiknya itu pun sangat terkejut dan mencoba melihat keluar. Di luar terlihatlah Eun yang sangat marah karena saat itu si pelayan memaksa untuk masuk. Bahkan si pelayan saat itu sampai berani melancarkan serangan kepada Eun. Soyun yang mengetahui hal itu pun langsung menyerangnya. Dan kemudian Soyun pun membuka pintu sambil berkata, "Beraninya orang rendahan sepertimu menyentuh adikku." Melihat kekuatan yang dikeluarkan dari Soyun sebelumnya, pelayan itu pun sangat terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa itu perubahan api iblis? Bagaimana bisa berandalan yang tidak kompeten dalam seni bela diri menggunakan teknik itu? Itu mustahil." Namun tiba-tiba datanglah tetua besar tepat di belakangnya yang saat itu memegang kepala si pelayan. Eun yang melihat tetua besar itu pun langsung berteriak padanya dan meminta tolong dengan berkata, "Tetua besar, tolong kami. Kepala pelayan mencoba untuk membunuhku dan kakakku." Namun si pelayan yang mendengar itu malah mencari alasan bahwa dirinya datang untuk memanggil Eun dan tidak berniat untuk menyakiti mereka. Tetua besar sebenarnya saat itu marah banget dan ingin membunuh orang itu. Tetapi karena dirinya merupakan bagian dari keluarga Seo, tetua besar pun mengurungkan niatnya dengan berkata, "Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada yang boleh mengganggu latihan tuan muda tanpa seizinku. Apakah kalian mengerti?" Si pelayan yang ketakutan itu pun langsung berkata kalau dirinya mengerti. Dan setelah kepergian mereka, Soyun yang khawatir sama adiknya itu pun langsung menanyakan keadaannya. Tetapi Eun yang sebelumnya ketakutan langsung memegang tangan kakaknya dan kemudian dirinya bertanya, "Apakah kau benar-benar kakakku?" Soyun yang mendengar itu pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, "Apa? Mungkinkah dia menyadari sesuatu dalam situasi ini? Aku harus tetap tenang." Dan kemudian Soyun pun berkata pada adiknya, "Jadi jika aku bukan Soyun, siapa lagi diriku? Apakah kau juga mencurigaiku?" Eun yang mendengar itu pun berkata kalau dia tidak bermaksud begitu. Dan setelah itu mereka pun menuju ke toko untuk menyembuhkan kaki adiknya. Namun saat di perjalanan terlihatlah Hando yang mengikuti mereka dari belakang. Singkat cerita, Soyun pun sampai di toko obat dan ingin membeli beberapa obat spiritual. Tetapi penjual toko saat itu tidak menanggapi perkataan dari Soyun yang membuat Soyun sampai harus menunjukkan token Master Sekte.
Si pelayan yang melihat token dari kepala keluarga itu pun menjadi kaget dan kemudian langsung bertanya, herba spiritual jenis apa yang Tuan butuhkan? Soyun pun langsung bertanya, dirinya itu membutuhkan jamur Lingzi yang berusia 1000 tahun. Mendengar itu, penjaga toko pun sangat kaget dan berkata, berusia 1000 tahun? Maafkan saya, tetapi ini adalah bahan yang sangat langka. Jadi, toko obat kami tidak memilikinya. Tidak hanya toko kami, ini juga tidak mudah untuk mendapatkannya di toko manapun yang ada di sini. Bahkan saya hanya pernah membaca tentang herbal seperti ini di buku waktu saya masih kecil. Mendengar itu, Soyun pun termenung dan berkata di dalam hati, sungguh sangat sial. Padahal itu adalah herba spiritual yang sangat umum di benua abadi, tetapi malah jarang ditemukan di sini. Eun yang mendengar kata-kata itu pun kemudian berkata pada kakaknya bahwa itu nggak masalah. Selama ada kakaknya di sisinya, dirinya akan selalu bahagia. Namun gak lama, terdengarlah suara dari Hando yang berkata, siapa sampah yang ada di sini? Apakah kau kemari untuk mengambil beberapa herbal spiritual dan membuat ramuan untuk meningkatkan basis kultivasimu? Melihat Hando yang saat itu datang menghampiri mereka, Soyun pun berkata, apakah pelajaran kemarin belum cukup? Hando yang kesal itu pun langsung meminta para bawahnya untuk menghabisi Soyun. Para bawahnya itu pun langsung menyergap Soyun dan berniat untuk membunuhnya. Soyun yang melihat serangan dari mereka pun kembali berkata di dalam hati, jika ini aku yang kemarin, aku pasti akan kesulitan menghadapi beberapa orang sekaligus. Dan tiba-tiba Soyun terus melesat dan mengalahkan semua penjaga satu persatu. Sampai pada akhirnya dirinya pun sampai tepat di depan Hando. Dirinya pun kemudian berkata, aku akan membuatmu menyesal karena telah menggangguku. Soyun pun langsung melepaskan serangannya tepat ke arah Hando. Hando yang menerima serangan itu pun langsung terkapar di sana. Orang-orang yang melihat itu pun ketakutan karena mereka tahu kalau Hando adalah anak kedua dari keluarga Han. Gak lama, datanglah Han Pong ke sana yang bertanya, apa terjadi sesuatu yang menyebabkan banyak orang berkumpul. Namun ketika dirinya melihat saudaranya terkapar di sana, dirinya pun menjadi khawatir. Dan setelah melihat keberadaan dari Soyun, Han Pong pun bertanya, Soyun, apa yang kau lakukan kepada adikku? Dan kalian semua, kenapa kalian tidak melindungi adikku? Mendengar itu, para penjaga pun langsung ketakutan dan memberikan penjelasan kalau mereka nggak bisa bereaksi dari serangan Soyun. Soyun pun kemudian maju dan berkata, sampah ini tadinya terus menggangguku, jadi aku memberikannya pelajaran. Jangan khawatir, dia tidak akan mati, karena yang kulakukan hanyalah membuat setengah cacat. Mendengar itu, Han Peng pun sangat marah. Dirinya pun langsung melepaskan serangan ke arah Soyun sambil berkata, kalau begitu, aku akan membuatmu cacat seperti saudaraku. Namun tiba-tiba, seseorang pun datang menghentikan Han Peng saat itu. Orang itu adalah Tetua Hogul. Tetua itu pun kemudian berkata, aku tidak akan membiarkan orang yang bertindak seenaknya memasuki sekte pedang kami. Mendengar itu, Han Peng pun berkata, tetapi si brengsek ini telah membuat saudaraku cacat. Dan apakah kau berharap aku sebagai saudaranya hanya dia melihatnya seperti ini? Namun, tetua itu pun berkata, kau harus diam dan mematuhi semua perkataanku. Tetua itu pun kemudian melirik ke arah Soyun sambil berkata, namaku adalah Geomujin. Soyun yang mendengar itu pun langsung menjawab perkataan tetua itu dan menyebutkan namanya adalah Soyun. Eun yang melihat itu pun sangat ketakutan dan meminta kakaknya untuk segera kembali. Soyun yang mendengar perkataan dari adiknya itu pun langsung memegang kepala adiknya dan langsung menurutinya.
Mendengar itu, Geomojin pun kembali berkata, sepertinya ada kesalahpahaman yang serius antara kalian berdua. Jika tidak masalah, bisakah aku maju dan menjadi penengah? Tetapi Soyun yang mendengar itu malah berkata, aku menghargai niat baikmu, tetapi aku tidak membutuhkannya. Sekarang aku harus pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Mendengar itu, Geomujin pun cuma tersenyum. Shin pun berpindah ke kediaman keluarga Seo. Soyun saat itu bertanya kepada tetua besar tentang jamur Lingzi yang berusia 1000 tahun. Tetapi tetua besar malah berkata bahwa jamur itu berada di tempat yang sangat berbahaya. Dirinya pun kembali bertanya pada Seon apakah Soyun beneran mau pergi ke sana. Soyun pun dengan tegas berkata, aku akan melakukan apapun demi Eun, jadi aku akan pergi. Tetua besar yang mendengar itu pun menjadi kaget dan berkata, bagaimana bisa seorang kepala keluarga membahayakan nyawanya? Soyun yang mendengar itu pun berkata pada tetua besar, kalau begitu, bukankah akan lebih aman jika tetua besar mau menemaniku? Tetua besar yang mendengar itu pun tertawa dan kemudian berkata, aku sudah berjanji untuk membantumu kapanpun kau membutuhkan bantuanku. Jadi, aku akan menepati janjiku. Aku akan menerima perintah dari kepala keluarga. Soyun yang melihat tetua besar mematuhi dirinya itu pun menjadi terkejut dan kemudian berkata di dalam hati, apa? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu antusias padaku? Dan kemudian Soyun pun mengucapkan makasih kepada tetua besar. Gak lama setelah itu, Eun pun juga berkata kepada tetua besar kalau mereka tadi bertemu dengan seseorang dari Sekte Pedang. Eun pun kemudian bertanya, apakah tetua besar mengenal seseorang yang bernama Geomojin? Tetua besar yang mendengar itu pun sangat terkejut dan langsung bertanya, apakah Sekte Pedang sudah tiba di kota ini? Tetua besar yang ketakutan itu pun langsung memegang Soyun sambil berkata, ingatlah, pemimpin klan, jangan menjadikan Sekte Pedang sebagai musuhmu. Soyun yang mendengar itu pun langsung bertanya, Sekte Pedang, memangnya itu sekte seperti apa? Tetua besar yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, apa? Anak ini, bahkan jika dia tidak tahu apapun, dia setidaknya harus mengetahui hal ini. Tetua besar pun kemudian berkata bahwa Sekte Pedang adalah salah satu sekte terbaik di Kekaisaran Blue Sky. Jika dibandingkan dengan Sekte Pedang, keluarga mereka adalah kekuatan yang tergolong masih baru. Dan di benua Eternal, terdapat 4 kekaisaran, yaitu ada Kekaisaran Celestial Frost, ada Kekaisaran Blue Sky, ada Kekaisaran Eternal, dan ada Kekaisaran Windstorm. Dan di antara keempat kekaisaran tersebut, Kekaisaran Windstorm adalah yang terbesar dan terkuat. Namun untuk Kekaisaran Blue Sky dan Kekaisaran Celestial, mereka seimbang dalam segi kekuatan. Sementara itu, kekaisaran terakhir yang bernama Eternal didirikan oleh Beast Spiritual. Meskipun kekaisaran Eternal didirikan oleh Beast Spiritual, kekaisaran ini memiliki tempat yang sangat penting di benua Eternal. Dan karena itu, sama kuatnya dengan setiap kekaisaran yang didirikan oleh manusia. Dan untuk Sekte Pedang, merupakan salah satu dari 3 sekte teratas yang ada di Kekaisaran Blue Sky. Kekuatan dan pengaruhnya bahkan menjangkau seluruh kekaisaran. Bahkan keluarga dari Kekaisaran Blue Sky memperlakukan Sekte Pedang dengan sangat hormat. Tetua besar yang mulai khawatir itu pun berkata di dalam hati, sepertinya keluarga Han mempunyai hubungan dengan Sekte Pedang. Jika dugaanku itu benar, inilah alasan kenapa kekuatan keluarga Han tiba-tiba meningkat drastis. Tetua besar pun kemudian berkata, tingkat kultivasi dari Han Pong berada di tahap menengah material enchantment. Tetapi kekuatan tempurnya setara dengan tingkat atas atau bahkan mungkin tingkat senior. Ini masih belum terlambat untuk mendapat jamur Lingzi yang berusia 1000 tahun.
Kita memerlukan persiapan yang matang dalam acara tersebut. Soyun yang mendengar itu pun terdiam sejenak dan kemudian mengucapkan makasih atas informasinya. Soyun Kun juga berkata bahwa dirinya akan segera berlatih. Dan singkat cerita, setelah Soyun keluar dari ruangan, terlihatlah seseorang yang memanggil dirinya dari belakang. Orang itu bernama Mansok. Mansok yang khawatir pada Soyun itu pun langsung menangis dan mendekati dirinya. Kemudian memeluk Soyun sambil berkata, "Aku sangat merindukanmu. Saat ku dengar kamu sedang keluar, aku bahkan langsung ke sini. Ayahku pasti sangat terpukul karena tidak bisa mendampingimu selama setahun ini. Dia mengatakan padaku bahwa mulai sekarang dirinya akan sepenuhnya mendukungmu." Soyun yang mendengar itu pun langsung memegang pundak Mansok sambil berkata, "Aku mengerti. Terima kasih atas perhatianmu." Dan kemudian Soyun pun kembali berkata di dalam hati, karena sepupuku Mansok tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dia dilatih untuk membantu bisnis keluarga Seo sejak kecil. Untungnya, dia memiliki bakat dalam bisnis dan ketika dia mendapat sejumlah besar uang melalui kemampuan yang sangat luar biasa itu, semua orang pun mulai memanggilnya dengan sebutan Moneybag keluarga Seo. Kemudian Mansok pun berkata, "Aku akan bertemu Baekhae hari ini. Apakah kau juga mau ikut denganku?" Mendengar itu, Soyun pun berkata di dalam hati, "Sekarang aku baru menyadarinya." Soyun yang di sini tidak punya banyak ingatan tentang Baekhae. Dia mengikuti bibiku ke ibu kota. Jadi, apa yang dia lakukan dengan kembali ke sini? Soyun pun saat itu menerima ajakan dari Mansok. Mendengar itu, Mansok pun sangat bahagia. Dan singkat cerita, sampailah mereka di dermaga. Dan setelah bicara panjang lebar, Soyun pun jadi kagum sama Mansok. Meski Mansok gak punya bakat untuk berkultivasi, tetapi bisnisnya sangat mengagumkan. Tiba-tiba, Mansok yang terkejut itu pun menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, "Soyun, lihatlah itu perahu dari Baekhae. Kudengar ayah Baekhae akan menjadi anak angkat dari keluarga Han. Tapi sikap keluarga Han padanya sangat angkuh. Dan kini mereka memang telah menjadi saudara. Ayo kita pergi dan mengejutkan mereka." Gak lama setelah itu, terlihatlah seorang wanita cantik yang turun dari kapal. Wanita itu bernama Baekhae. Soyun yang saat itu melihat Baekhae pun berkata, sampai sekarang dia bahkan masih terlihat sangat cantik. Tidak ada yang berubah sejak dia masih kecil. Mansok yang mendengar itu pun berkata pada Soyun, "Bahkan aku telah mendengar bahwa Baekhae telah mencapai tahap material enchantment dalam waktu 8 tahun. Dan kali ini, dalam perjalanannya kemari, dia membawa surat rekomendasi untuk bergabung dengan Sekte Xuantian." Mendengar itu, Soyun pun berkata, "Hanpong saja mencapai tahap material enchantment pada usia 20 tahun. Tetapi Baekhae bisa mencapainya di usia 15 tahun. Dia pasti lebih berbakat daripada Hanpong." Di sisi lain, melihat Mansok yang mengibas-ngibaskan bendera menyambut kedatangan dari Baekhae, Baekhae pun yang melihat itu menjadi sangat kesal. Mansok yang melihat Baekhae itu pun langsung mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Baekhae. Tetapi Baekhae tidak mau menjabat tangan dari Mansok dan malah berkata, "Senang bertemu denganmu." Mansok yang mendengar itu pun menjadi sedih tapi menutupi kesedihannya. Mansok pun kemudian berkata, "Kau telah menjadi semakin cantik dalam beberapa tahun terakhir. By the way, Soyun juga ikut denganku dan sekarang dia telah menjadi kepala keluarga Seo." Soyun pun kemudian menyapa Baekhae yang ada di depannya. Namun gak lama, datanglah Hanpong bersama prajuritnya ke sana. Hanpong pun kemudian berkata pada Baekhae, "Baekhae, kemarilah dan ikuti aku. Ayahku sudah menyiapkan penjamuan." Namun tiba-tiba ketika dirinya melihat Soyun yang ada di sana,
Han Pong pun menjadi sangat kesal. Dia pun langsung berkata pada Baekhae, "Maaf karena aku telat datang. Harusnya aku bisa datang lebih awal agar kau tidak terlibat dengan sampah ini." Baekhae yang mendengar hal itu pun berkata dengan senyuman, "Tolong jangan katakan hal itu. Aku minta maaf karena sudah menyebabkanmu dalam masalah." Namun kemudian Baekhae pun berkata di dalam hati, ayah telah diterima sebagai anak angkat oleh keluarga Han agar kedua keluarga Seo dan Han masih bisa menjalin hubungan. Namun gak lama, Han Pong pun kembali berkata, "Dasar sampah, bukankah keluarga Han adalah keluarga terbaik di sini? Tidak seperti keluarga Seo yang hanya mengirim 2 potong sampah untuk menyambut tamu yang sangat penting." Baekhae pun kemudian meminta sesuatu kepada Han Pong dengan berkata, "Saudaraku, bolehkah aku membawa Mansok dan Soyung ke penjamuan?" Han Pong yang mendengar itu pun sangat terkejut. Namun kemudian Han Pong pun berkata, "Meskipun aku membencimu, aku akan tetap memberimu makan jika kau datang." Tetapi Soyun saat itu berkata bahwa itu tidak perlu. Dia pun langsung mengajak Mansok untuk pergi dari sana daripada membuang waktu mereka. Mendengar itu, Han Pong pun kembali merasa terhina. Tetapi mereka berdua tidak memperdulikan suara berisik yang diciptakan oleh Han Pong. Baekhae yang melihat sikap mereka pun kemudian berkata pada Han Pong, "Lupakan saja saudaraku, apa gunanya memaksa seorang yang tidak mau pergi?" Namun di sisi lain, Mansok yang melihat Baekhae telah berubah itu pun sangat terkejut. Dia pun berkata, "Kenapa Baekhae tiba-tiba begitu?" Soyun yang mendengar itu pun kemudian menjawab, "Dia sudah lama tinggal di ibu kota dan ditambah dengan bakat yang sangat luar biasa. Jadi tidak mengejutkan kalau dia berubah. Dia percaya bahwa kita hidup di dunia yang sepenuhnya berbeda dengan dirinya." Soyun pun kemudian kembali berkata di dalam hati, "Bagiku tidak ada yang aneh tentang hal ini. Bahkan di benua atas, setiap kali seseorang pindah ke kota besar, itu bisa merubah orang itu menjadi orang berbeda." Baekhae pun kemudian berkata, "Soyun juga sangat berbakat dan telah menjadi kepala keluarga Seo. Tetapi kamu bahkan tidak sama sekali berubah." Soyun yang mendengar itu pun kembali berkata di dalam hati, "Saat kau hidup, kau akan mengetahui bahwa tidak semua orang di dunia ini sepertiku. Mansok, kau juga harus mengetahui suatu hari nanti bahwa diriku ini bukanlah Soyun yang kau kenal." Singkat cerita, Soyun pun saat itu sedang berlatih teknik di suatu padang. Dan di tengah kehijauan rerumputan, aura dari Soyun pun terus menyambar-nyambar keluar. Soyun pun saat itu juga melepaskan serangan yang bernama Blasting Explosive Punch. Dan dampak dari serangan Soyun itu bahkan sampai meratakan pepohonan yang ada di depannya. Soyun pun kemudian berkata di dalam hati, "Seperti yang kuduga, aku ahli dalam teknik referring menggunakan beberapa kemampuan bawaan. Dan jika aku menggunakan teknik ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku di ranah yang sama." Di sisi lain, terlihatlah tetua besar yang saat itu berkata di depan foto tetua keluarga yang telah tiada, "Saudara, tolong lindungi keluarga Seo kita dari bahaya dari atas sana." Dan kemudian tetua besar pun berkata di dalam hati, "Semoga tragedi yang terjadi 35 tahun yang lalu tidak terulang kembali." 3 hari kemudian, upacara pun telah diadakan. Soyun pun saat itu langsung naik ke arena. Tetapi orang-orang yang melihat Soyun itu pun malah memaki-makinya dan melempari Soyun dengan bermacam-macam benda yang mereka bawa. Tetapi Soyun tidak memperdulikan hal itu dan dengan santai duduk di samping tetua besar. Gak lama, tetua keempat pun kemudian berkata, "Baiklah, semuanya harus diam karena sekarang Tuan Muda Geom telah tiba." Mendengar itu, Geom, Mujin, dan yang lain pun langsung menaiki arena. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun kagum banget karena Geom Mujin terlihat sangat keren.
Berbeda dengan tetua besar yang saat itu panik, tetua besar pun berkata di dalam hati, seperti yang diharapkan, keluarga Han memang beraliansi dengan Sekte Pedang. Tapi ini sangat aneh. Pertarungan antara Soyun dan Han Pong seharusnya tidak semenarik itu sampai Sekte Pedang harus datang ke sini. Tetapi kenapa mereka datang ke sini? Mungkinkah keluarga Han akan menjadi keluarga dekat Sekte Pedang? Gak lama, melihat sambutan yang kurang meriah, Han Pong pun menjadi kesal dan berkata, kenapa tidak ada yang menyapa Tuan Muda Geom saat berada di sini? Apakah kalian semua mau mengabaikannya? Mendengar itu, tetua besar pun langsung berkata, saya tidak tahu Anda akan datang, Tuan Muda Geom. Soyun yang tahu tetua besar lagi gemetar itu pun kemudian berkata, tetapi alangkah baiknya jika Tuan Muda Geom menghubungi kami terlebih dahulu. Tetapi apa yang membawamu kemari? Geom Mujin pun kemudian berkata, maafkan aku hanya takut membuatmu takut. Jika aku datang dan memberitahu kalian, aku baru saja mendengar bahwa adikku Soyun akan bertanding melawan Han Pong hari ini. Jadi aku datang untuk mendukungnya. Mendengar Soyun yang saat itu disebut sebagai adik, para tetua dan pelayan di sana pun sangat terkejut. Tetapi Soyun saat itu berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu. Guys, tolong siapkan tempat duduk untuk Tuan Muda Geom. Tetua besar yang heran dengan perkataan sebelumnya pun langsung bertanya dengan membisikkan sesuatu kepada Soyun. Soyun, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa dia memanggilmu adik? Soyun yang mendengar itu pun menjawab, aku juga tidak tahu. Bukankah itu hanya sekedar sapaan? Dan setelah itu, tetua keempat pun berkata, mulai sekarang, siapapun yang tidak setuju atau tidak puas dengan upacara suksesi kepala keluarga Seo bisa maju ke depan dan menantang kepala keluarga yang baru. Di sisi lain, terlihatlah Han Pong yang bertanya kepada Geom Mujin, Tuan Muda, apakah dirimu tidak lupa telah mengatakan akan memilih salah satu dari anggota keluarga Han untuk menjadi murid Sekte Pedang? Mendengar itu, Tuan Muda Geom Mujin pun berkata, janji ini berlaku jika kau mampu mengalahkan Soyun di sini. Mendengar itu, Han Pong pun langsung memberi hormat sambil berkata, jangan khawatir, aku akan dengan mudah menghabisi sampah itu hari ini. Gak lama setelah perkataan dari tetua keempat, muncullah seseorang yang berkata, aku baru saja mengetahui bahwa kepala keluarga Seo telah mengalahkan Tuan Muda Hando. Jadi, aku Seo Jungchun meminta latihan tanding dari kepala keluarga yang baru. Mendengar itu, tetua keempat pun langsung berkata, tunggu dulu, pertarungan ini hanya antara anggota keluarga Seo dari generasi muda. Jadi kau harus minggir. Mendengar itu, ayah Jungchun pun langsung berkata, tapi tetua keempat, Jungchun juga merupakan seorang dari generasi muda. Dia baru saja berumur 16 tahun beberapa hari yang lalu. Tetua keempat yang pusing melihat tingkah ayah dan anaknya itu pun langsung mengizinkan mereka untuk bertanding. Di sisi lain, Soyun pun juga terkejut dan berkata di dalam hati, apa? Dengan penampilan seperti itu, dia masih berumur 16 tahun. Kupikir umurnya sudah hampir setengah abad. Dan setelah itu, Jungchun pun langsung mengajak Soyun untuk bertanding. Melihat Jungchun yang saat itu menantang Soyun di hadapannya, orang-orang pun kemudian berkata, gak mungkin ada peluang kemenangan bagi Soyun. Siapa yang akan memilih dirinya? Apa gunanya mementingkan hal itu? Soyun udah pasti akan kalah di sini. Karena Jungchun mungkin bisa membunuh 20 Soyun sekaligus. Jungchun pun kemudian berkata, aku akan mulai. Jungchun pun saat itu langsung melesat untuk memberikan serangan kepada Soyun. Dan ketika sampai di depan Soyun, Jungchun pun berkata, perhatikanlah baik-baik. Inilah yang namanya teknik sebenarnya. Tetapi Soyun yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun langsung menghindar dan kemudian berkata, ini tidak terlalu buruk.
Tapi tidak peduli seberapa mencolok atau kuatnya serangan itu tidak berguna ketika kau tidak bisa mengenai lawanmu. Junjun yang saat itu kepalanya dihantam oleh Soyun pun langsung terpental ke tanah. Melihat hal itu, Junjun pun merasa kalau itu adalah penghinaan besar padanya. Junjun pun kembali melesat ke arah Soyun untuk memukulnya. Tetapi Soyun dengan mudah melancarkan serangan balik ke arah Junjun yang membuat Junjun pun sampai terbaring lagi ke tanah. Soyun pun kemudian berkata, belajarlah bagaimana cara menyerang lawan dengan benar dan berhentilah bersikap bodoh seperti itu. Melihat hal itu, si pelayan pun langsung kesal dan berkata, kemampuannya memang sangat mengerikan. Dia pun kemudian memanggil kedua bawahannya dan meminta mereka untuk memakan sebuah pil untuk melawan Soyun. Para bawahannya yang melihat itu pun hanya bisa mematuhinya. Di sisi lain, tetua besar yang melihat itu pun berkata di dalam hati, jadi kau mau main curang secara terang-terangan sekarang. Di sisi lain, Mansok saat itu terus mendukung Soyun dari bawah arena. Namun gak lama setelah itu, kedua orang yang disuruh pelayan sebelumnya pun langsung masuk ke arena sambil berkata, aku adalah Seo Yongjin dan aku adalah Baekho, ingin meminta arahan dari Tuan Muda. Melihat hal itu, Mansok pun jadi kebingungan kenapa mereka tiba-tiba ada di sini. Soyun yang mendengar hal itu pun langsung bertanya, siapa mereka sebenarnya? Mansok pun jelasin, Seo Yongjin dan Seo Baekho adalah cucu dari Seo Sanggu karena mereka terlahir dengan bakat alami untuk berkultivasi. Mereka saat ini adalah murid keluarga Seo yang paling menjanjikan. Juga dikatakan bahwa mereka memiliki teknik fusion yang hanya dimiliki oleh para Demon Beast. Jika mereka menggabungkan kemampuan pertarung mereka, kekuatan mereka akan meningkat 2 kali lipat. Mendengar itu, Soyun malah tersenyum santai dan berkata, kalau begitu aku harus lebih serius kali ini. Gak lama setelah itu, Yongjin dan Baekho pun langsung melepaskan kekuatan besar mereka. Melihat hal itu, Geo Mujit pun sangat kaget dan berkata di dalam hati, ternyata selain si Soyun, ada 2 anak dari keluarga Seo yang telah mencapai tingkat mortal menengah. Ini mungkin adalah keluarga yang cukup hebat di sini. Gak lama, datanglah Han Pong yang berkata, mereka berdua adalah cucu Seo Sanggu. Tuan Geo Mujin harus tenang aja, karena mereka mungkin bisa mengalahkan Soyun sebelum Soyun menghadapi diriku. Dan setelah itu, pertarungan pun langsung terjadi. Yongjin dan Baekho pun langsung melepaskan kekuatan fusion mereka sambil memakan pil yang sebelumnya mereka dapatkan. Dan setelah itu, keduanya pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Soyun. Melihat keduanya yang saat itu bergerak cepat ke arahnya, Soyun pun kemudian berkata di dalam hati, mereka menggabungkan teknik yang sangat berbeda. Aku tidak boleh ceroboh. Setelah itu, serangan yang bernama Ultimate Move pun langsung dilancarkan ke arah Soyun. Soyun yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun langsung menangkis kekuatan dari Baekho dengan melancarkan tinjunya kembali tepat ke arah Baekho. Dan Soyun pun kemudian berkata, bukan begitu cara menggunakan teknik fusion. Mendengar itu, Baekho pun menjadi kesal dan berkata, apa maksudmu? Beraninya kau bersikap arogan di depanku? Terimalah ini. Serangan kuat pun saat itu kembali menghantam Soyun di sana. Akan tetapi, Soyun bisa dengan mudah menghindari serangan itu hanya dengan melompat ke arah belakang. Dan kemudian Soyun pun kembali melesat ke udara sambil melancarkan serangan yang sangat mengerikan.
Melihat itu, Baekho pun berkata, itu hanyalah trik yang sangat murahan. Namun gak lama setelah itu, terdengarlah teriakan yang sangat keras di arena. Karena ternyata Yongjin terkena serangan dari Soyun dan sampai berteriak kesakitan. Yongjin pun kemudian berkata, Baekho, kau harus hati-hati. Sialan itu tidak mudah untuk dikalahkan. Soyun pun kemudian kembali turun ke bawah sambil berkata, apakah sudah selesai? Hanya ini yang bisa kalian kerahkan untuk melawanku. Baekho yang melihat Yongjin terluka parah itu pun langsung marah sama Soyun dan berkata, dasar sialan, aku tidak akan pernah membiarkan kau pergi dari sini. Dia pun saat itu melepaskan kekuatan besarnya dan langsung melancarkan serangan kembali ke arah Soyun. Dan terlihatlah aura-aura yang sangat mengerikan langsung melesat menyambar Soyun yang ada di depannya. Ini bahkan sampai menciptakan ledakan yang cukup besar tepat di arena tersebut. Namun gak lama, Soyun pun malah keluar dari ledakan itu dan kembali melancarkan serangannya ke arah Baekho. Bahkan setelah itu, Soyun pun kembali melepaskan auranya untuk menahan Yongjin yang saat itu sedang terluka. Mereka berdua pun seketika langsung ada dalam genggaman Soyun. Dan saat itu, keduanya pun langsung berteriak kesakitan. Dan gak lama setelah itu, mereka berdua pun langsung dikalahkan dalam sekejap. Melihat hal itu, Geomujin pun berkata di dalam hati, seperti dugaanku, mataku tidak salah. Dia adalah orang yang sangat berpotensi. Hanpong yang melihat hal itu pun menjadi kesal karena dirinya gak nyangka Soyun bisa menang dalam pertarungan itu. Di sisi lain, para prajurit yang melihat itu pun tiba-tiba bersorak. Itu adalah pertarungan yang sangat hebat. Tuan muda Soyun bisa menang. Baekhe yang melihat pertarungan itu pun jadi kaget dan berkata, apa yang baru saja kulihat? Apakah dia benar-benar Soyun yang ku kenal? Dan kemudian Soyun pun berkata kepada Yongjin dan Baekho, kalian telah menyia-nyiakan kemampuan kalian. Mendengar itu, mereka berdua pun langsung menjauh dari Soyun. Soyun pun kembali berkata, keluarga Seo kami bangga dengan kemampuan fusion kalian. Tapi kalian berdua malah curang dengan memakan pil sebelum pertandingan dimulai. Jika hal ini terjadi lagi, kalian berdua akan dihukum. Dan orang yang memberikan pil itu juga akan dihukum sangat berat. Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung memberikan hormat kepada Soyun sambil berkata, terima kasih atas kemurahan hati tuanku. Saya akan mengingat apa yang Anda katakan pada kami. Terima kasih tuan muda. Tetua keempat yang awalnya nggak punya respek sama Soyun pun jadi kesenangan dan berkata, karena tuan muda Soyun telah memenangkan semua pertandingan, mulai hari ini dia resmi telah menjadi kepala keluarga Seo yang baru. Mendengar itu, Hanpong pun langsung menghentikan perkataan itu sambil berkata, kenapa kau terburu-buru? Tidakkah sulit mengalahkan beberapa preman seperti itu? Kau harusnya menantangku di akhir, bukankah begitu Soyun? Soyun yang mendengar hal itu pun kembali berkata, itu memang benar. Aku sedang menantikan momen ini dan mengalahkanmu karena telah menghina adikku. Dan pertandingan akan segera dimulai. Di sisi lain, Geomujin saat itu bertanya pada Baekhe, Baekhe, menurutmu siapa yang akan menang di sini? Mendengar itu, Baekhe pun berkata, tentu saja dengan kultivasi yang lebih tinggi, saudara Hanpong lah yang akan menang. Tidak ada seorang pun yang ada di sini yang mampu mengalahkan saudara Hanpong. Shin pun kembali ke arena pertarungan. Hanpong yang melihat Soyun itu pun langsung bertanya, by the way, aku sebenarnya penasaran apa tingkat kultivasimu. Soyun yang mendengar itu pun menjawab pertanyaan dari Hanpong dengan berkata,
Aku ada di tahap dasar material enchantment. Jadi kenapa? Dan kemudian Soyun pun berkata di dalam hati. Dia bahkan tidak sadar kalau aku berada di tahap material enchantment. Kenapa itu bisa terjadi? Namun gak lama, Hanpong pun malah tertawa dan berkata, "Sekarang aku sudah mendengarnya. Sepertinya apa yang kau tunjukkan selama ini bukanlah kemampuan, tapi lebih seperti keberuntungan semata." Hanpong pun saat itu kembali melepaskan kekuatannya sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat apa kau bisa menghentikan gerakan ini dengan menggunakan keberuntungan itu." Advanced Combat Skill Frozen Sky. Seketika, gelombang es abadi saat itu langsung bergerak ke arah Soyun. Kekuatan dari gelombang itu sangat mengerikan, yang bahkan membuat semua orang-orang yang ada di arena sampai kabur. Karena jika nggak kabur, orang-orang yang ada di sana bisa membeku. Namun sulit bagi Eun dan Mansok untuk kabur dari sana. Melihat itu, Soyun pun langsung melindungi mereka dan membeku di depan mereka. Tetua besar yang melihat kejadian itu pun jadi khawatir pada Soyun. Dan kemudian Hanpong pun berkata, "Apa ini tingkat kemampuanmu? Aku sungguh menilaimu terlalu tinggi." Namun gak lama setelah itu, serangan es abadi yang dilancarkan oleh Hanpong pun mulai meleleh. Soyun pun kemudian berkata, "Sekarang adalah giliranku yang menghajar dirimu." Soyun pun saat itu langsung menghancurkan semua es abadi yang menyelimuti tubuhnya. Dan setelah itu, Soyun pun memadatkan kekuatannya sambil berkata, "Apakah kau sudah siap?" Melihat serangan yang datang ke arahnya, Hanpong pun bertanya, "Kenapa kau bisa menyerangku tanpa rasa takut? Sini kau akan kubunuh." Kedua kekuatan mereka pun saat itu berbenturan dengan sangat dahsyat. Dan tanpa basa-basi, arena pertarungan itu pun bahkan sampai hancur di sana, yang membuat Hanpong dan Soyun pun sampai terjatuh. Soyun pun saat itu melepaskan asap tepat di arena. Melihat itu, Hanpong pun berkata, "Apa kau kira kau bisa menghalangi pandanganku dengan asap rendahan seperti ini? Apakah kau takut padaku? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah." Hanpong pun kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Soyun. Soyun yang melihat serangan datang ke arahnya itu pun berkata, "Seranganku bahkan tidak berpengaruh padanya. Sebenarnya dia cukup hebat. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik ini." Hanpong pun saat itu langsung melesat ke udara dan membuat semua asap di sana menghilang. Tiba-tiba, terlihatlah rantai-rantai berwarna biru yang mengelilingi seluruh tubuh dari Soyun. Soyun pun saat itu langsung melepaskan serangan terkuatnya saat ini, yang bernama Blasting Explosive Reversal Enchantation. Seketika, muncullah Kuba yang melindungi seluruh arena. Dan melihat itu, tetua besar pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, "Dia membuat udara membeku dalam sekejap dan energi spiritual di udara menjadi bergejolak. Ini adalah kendali yang sangat luar biasa." Di sisi lain, Hanpong yang tidak mau kalah itu pun langsung melepaskan kekuatannya, tapi tetap dikalahkan oleh Soyun saat itu. Hanpong pun kemudian berkata di dalam hati, "Aku tidak pernah membayangkan kenapa dirinya menjadi sekuat ini." Hanpong saat itu masih tidak mau kalah dan kembali melepaskan serangan es abadi kepada Soyun sambil berkata, "Aku tidak menyangka harus menggunakan teknik ini hanya untuk melawanmu." Melihat teknik terkuat dari Hanpong yang dilepaskan ke arah Soyun, Soyun pun jadi kaget dan berkata, "Aku tidak bisa menghindarinya." Soyun yang terkena serangan itu pun sampai terpental. Dan kemudian Soyun pun berkata, "Aku terkena serangan sebelum aku sempat bertarung." Hanpong yang melihat Soyun sedang tidak berdaya itu pun kemudian berkata, "Lihatlah perbedaan antara kau dan diriku. Akui saja kekalahanmu dan bersiaplah untuk mati."
Soyun yang mendengar itu pun langsung memadatkan aura di telapak tangannya dan kemudian berkata, "Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan belum memulainya. Kau kira aku bisa mati semudah itu?" Hanpong pun saat itu kembali melepaskan kekuatan terkuatnya ke arah Soyun. Tapi di sisi lain, Soyun juga melepaskan kekuatan terkuatnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan dua kekuatan besar pun saat itu terus berbenturan yang menciptakan gelombang kejut yang sangat mengerikan. Namun pada akhirnya serangan dari Soyun pun hancur oleh naga dari si Hanpong. Hanpong yang melihat dirinya menang itu pun berkata, "Setelah semua ini, kau tidak lebih dari sampah." Namun Soyun saat itu hanya diam melihat serangan yang datang ke arahnya. Dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Serangan dari Hanpong sebelumnya pun hancur secara misterius. Hanpong yang melihat hal itu pun bertanya-tanya kenapa serangannya bisa hancur. Namun Soyun di sisi lain malah dengan santai tersenyum. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!